pada sesi 2 laporan keuangan nanti kalian akan menerima, worksheet yang sudah jadi seperti ini, ya. Worksheet yang sudah jadi seperti ini, yang sudah benar. Kemudian setelah itu, kalian pastikan, worksheet-nya ini sudah benar. Nah, kemarin saya menyampaikan bahwa, pokoknya yang halaman 1 di, apa namanya, nanti dipakai untuk membuat neraca, yang halaman 2 untuk income summary. Itu kasusnya kalau misalnya halaman 1 dan halaman 2 sudah dibagi di sini untuk, sampai dengan ini, sampai dengan income summary, ini di halaman 1, terus kemudian sales ke bawah itu di halaman 2. Tapi ternyata di sini kan enggak. Maka caranya adalah untuk akun yang berakhir di balance sheet atau untuk akun 1 sampai akun 3 yang berakhir di balance sheet nanti dipakai untuk, membuat laporan keuangan. Sementara untuk akun yang depannya 4, di sini ada sales of merchandise, sales return, CGS, sampai terakhir ini atau yang berada di kolom income summary, nih ada di kolom income summary, nanti kamu pakai untuk membuat laporan laba rugi. Nah, berarti kita lihat ini mulai dari ini sales of merchandise, berarti mulai dari kolom ini. Ini kamu jangan bingung dengan yang ini ya. Yang ini itu cuma apa, nanti dia itu kayak gini. Nah, kayak gitu. Jadi mulai dari sales of merchandise, sales return, cost of sale, terus ada freight paid, kemudian ada beban-beban, kemudian ada revenue kayak gitu ya. Nah, maka di sini yang pertama untuk laporan laba ruginya. Untuk laporan laba rugi berarti kalian perhatikan di sini. Di sini ada sales of merchandise, berarti tinggal dimasukkan, dikurangi dengan sales return, net sales. Pastikan menaruh kotaknya, fungsi kotaknya ini biar kamu tuh nggak drunjung ketika menghitungnya kayak gitu loh. Jadi ada pemisahannya kayak gini. Ini sudah dihitung, tinggal dimasukkan sesuai dengan yang ada di neraca lajur. Kemudian kita masukkan, kan sudah ada company income tax-nya. Company income tax-nya sudah ada, langsung di sini dapat earning after tax. Setelah itu kita membuat laporan perubahan modal. Nah, di sini perbedaannya. Kalau di perusahaan yang berbentuk UD itu kita tinggal, ini adalah modal awal. Kamu lihatnya karena ini sesi 2 dapat modal, dapatnya worksheet. Ya, dari worksheet yang ini. Modal awal berarti ini. Raka kapital. Ini. Raka kapital. Kemudian net income ini asalnya dari laba rugi yang ada di sini. Setelah itu dikurangi drawings atau preval. Preval itu ada yang pakai istilah drawings, ada juga pakai preval kayak gitu. Nah, setelah itu cara menjumlahnya ini balance sheet at 31 Desember 2017 ditambah net income dikurangi drawing, kemudian ketemulah ini modal akhir. Nah, setelah itu langkah berikutnya membuat neraca atau balance sheet, sama tadi seperti yang
saya sampaikan berarti ini dari neraca lajur, kalian masukkan angkanya di sini semua sama persis, kecuali untuk raka kapital. Khusus untuk raka kapital yang kamu masukkan di sini adalah ini, ya, berasal dari sini, dari modal akhir di laporan change of equity. Ini kamu masukkan. Nah, setelah itu dijumlah sudah. Kita lihat kenapa ada yang berbeda. Oh, harusnya 1804. Kita lihat ya, kenapa apa namanya? Posisi keuangannya kok ada yang berbeda. VLOOKUP up, oh dia ngambilnya dari buku besar. Sebentar, ini saya rubah dari neraca lajur ini aja. Oke. Allowance-nya berasal dari sini. Ini tapi kita kemudian untuk equipment. Equipment sampai ada ini. Equipment-nya ini udah sama. Sekarang kita jumlah. Kenapa jumlahnya berbeda dengan yang ada di sini? Kita lihat ya. Oh, ada drawing-nya. Oke. Terus kemudian yang ini account payable-nya kita lihat ya dari sebelah sini. Account payable 786. Kemudian jumlahnya sudah. Kemudian Bank Permata Loan. Bank Permata Loan 285. Kemudian ada akun apa lagi ya? Sudah, tinggal raka kapital saja. Raka kapital. Change of equity. Sehingga totalnya ini angkanya sudah kita masukkan semua, tetapi kok ada selisih ya? Kita lihat. Berapakah selisihnya? Rp3 juta. Ini juga ada selisihnya. Oh, it's okay. Nanti sambil saya telusuri ya. Kemudian setelah itu, setelah membuat neraca, nanti coba saya telusuri lagi untuk ini neraca lajurnya. Kenapa kok hasilnya ada yang tidak imbang? Bentar, nanti coba kita telusuri. Di sini sih harusnya imbang. Kayaknya ada rumus yang nggak pas nih. Nanti aja kita lanjutkan dulu untuk yang cash flow-nya.
Untuk cash flow sama seperti penjelasan sebelumnya bahwa untuk cash flow di sini income after tax, depreciation expense, bad debts ini kita ngambilnya dari laporan laba rugi. Sementara kalau untuk yang lainnya kita bisa ambil dari neraca. Baik. Oh, this one selisihnya itu ada di sini. Oh, sudah ketemu guys. Di sini ada penjumlahannya, harusnya nggak perlu. Oke. Sekarang ke cash flow. Di cash flow ingat bahwa cash flow itu adalah menggambarkan kas yang memang benar-benar masuk dan kas yang memang benar-benar keluar untuk perusahaan. Ada 3 aktivitas yaitu operating activities, investing activities, kemudian financing activities. Nah, untuk operating activities kita ngambilnya itu dari laporan laba rugi dan laporan neraca untuk current asset dan current liability. Jadi untuk di sini ngambilnya dari current asset mulai dari sini sampai dengan di current liability. Kemudian untuk labanya nanti kita ambil dari laba yang ada di laporan laba rugi. Kemudian kita perlu mengembalikan. Jadi beban tadi saya bilang bahwa cash flow itu menggambarkan uang kas yang benar-benar masuk dan uang kas yang benar-benar keluar. Kenapa depreciation expense kita tambahkan? Karena kita tidak membayar pakai uang untuk depreciation expense-nya. Itu hanya untuk perhitungannya saja. Sama dengan bad debts juga. Maka di sini depreciation expense sama bad debts-nya kita kembalikan. Nah, kemudian baru kita ke posisi keuangan. Kamu ngitung nanti dari ini. Ingat bahwa rumus yang saya berikan sebenarnya itu hanya untuk mengingat-ingat saja ya. Jadi ini ketika ada kenaikan, ketika ada current asset yang naik, berarti kan ada uang kas yang dikeluarkan. Sehingga ketika asetnya naik, maka di sini kasnya berkurang. Nah, contohnya ini, account receivable-nya itu naik, ya kan? Sehingga di sini berkurang. Maka saya pakai istilah apa? Naik berkurung. Paham ya? Naik berkurung. Ini naik maka berkurung. Ini juga naik berarti berkurung. Office supplies. Kita lihat office supplies. Office supplies-nya turun. Kalau turun berarti kan naik. Naik. Office supplies naik apa turun? Office supplies turun. Turun. Kalau turun berarti tidak berkurung. Ini tidak berkurung. Begitu juga seterusnya sampai di semua. Turun, Bu. Ya. Nih. Begitu seterusnya sampai dengan income tax payable. Jadi ingat kalau current asset kalau naik berkurung. Kalau current payable, current payable sih istilahnya. Current liabilities ya. Kalau naik berarti berkurung apa enggak? Tidak. Kalau naik tidak ikut. Tidak. Oke, siap. Baik. Sekarang kita ke yang berikutnya. Yang berikutnya di investing activities, ya. Di investing activities, di sini
kegiatan investasi ini kita mengambilnya dari aktiva tetap atau fixed asset. Di sana ada kenaikan atau penurunan. Nah, di situ untuk untuk investing kita lihat di sini. Nah, di sini kan dari ada 130 jadi nggak ada, berarti kan ada penjualan untuk investment, maka di sini kasnya menjadi naik. Berikutnya untuk financing activities. Financing activities itu berarti dari kalau di PT, kalau dalam bentuk PT itu dari aktivitas dividen ya. Nah, kalau di sini ini payment of drawings. Kalau yang berbentuk PT biasanya pembayaran dividen payable kayak gitu. Tapi kalau di sini payment of drawings karena bentuk usahanya adalah UD. Kalau berbentuk PT bentuknya dividen. Terus kemudian payment of bank loan-nya sama ya. Sehingga di sini net cash flow used to financing activities-nya sekian. Kemudian cash equivalent cash di 31 Desember 394.450, cash equivalent cash 31 Desember 2018 303 199.500. Ini angkanya berarti tadi cash dan setara cash tadi ini 296.874.500 ditambah 6 juta yang tahun 2018. Kemudian yang tahun 2017 ini 391.350 ditambah 2.500.000. Itu untuk cash flow-nya. Nah, kemudian nanti setelah kalian membuat cash flow, langkah berikutnya adalah ini membuat jurnal closing entry atau jurnal penutup. Sumbernya di sini dari neraca lajur yang nomornya 4, karena ini akun yang ditutup kan akun-akun nominal. Nah, akun nominalnya di sini mulai dari yang nomornya 4 sampai dengan yang nomor 9, dan kalau di neraca lajur berakhir di kolom income summary. Berarti ini yang kalian tutup. Mulai dari sales return, ini HPP, terus ada beban-beban, kemudian di sini yang lainnya. Setelah membuat jurnal penutup, selanjutnya adalah closing. Tadi sudah saya sampaikan caranya ngambilnya dari mana. Nah, kalau sudah, kalian harus memposting jurnal penutup ini ke buku besarnya juga. Pastikan bahwa semua akun nominal, ya, semua akun nominal bersaldo 0. Nah, di sini yang berbeda, coba saya perlihatkan, yang berbeda dengan yang berbentuk PT adalah ini. Kalau di PT kan di sini income summary retained earning ya. Kalau di sini adalah income summary raka capital. Sementara kalau yang di sini raka capital, raka drawing. Kalau di PT berarti income summary, kemudian kreditnya dividen. Kalau di bentuknya PT, tapi kalau bentuknya UD ini pakainya jurnalnya ini. Itu perbedaan mendasarnya sebenarnya hanya di perlakuan ketika membuat laporan perhitungan modal sama ketika membuat jurnal penutup. Baik, saya kira